Rekan-rekan Komisi 6 yang saya hormati, Bapak-Bapak yang dari BPOM, YLKI maupun dari BPSK. Perlu saya sampaikan bahwa jadi semangat terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini itu memberi kekuatan posisi tawar yang kuat konsumen terhadap pelaku usaha, baik pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu kita dapat masukkan dan perdalam dalam merancang undang-undang ini. Pertama tentang konsumen itu sendiri, kedua badan atau lembaga pendamping yang akan memperkuat posisi konsumen itu sendiri ketika berhadapan pada pelaku usaha. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kita ingin dapat masukan tentang konsumen dulu. Ketika kita bicara terminologi konsumen aja masih ada perdebatan, nggak clear. Konsumen itu pengguna akhir atau reseller disebut konsumen nggak? Karena dia beli juga dari produsen. Yang mana mau kita lindungi, yang gitu. Ya, ini perlu kita dapat masukan dari teman-teman. Kan yang di lapangan itu kan teman-teman sendiri, bapak-bapak sendiri yang lebih paham. Jadi pertama tentang terminologi konsumen. Itu satu. Kedua, penguatan konsumen itu ketika ketemu terminologi yang pasti, pas. Jadi penguatan terhadap konsumen itu sendiri dulu. Pertama, sampai saat ini akses informasi konsumen ketika mereka bertransaksi baik barang dan jasa itu sangat lemah. Kedua, ketika mereka mengalami persoalan melakukan transaksi baik transaksi online maupun transaksi offline, itu mendapatkan informasi perlindungan, mengakses pada lembaga-lembaga yang mendampingi itu juga sangat tertutup. Nah, ini yang perlu kita perkuat dulu ini sebelum bicara jauh. Makanya Bapak-Bapak, baik YLKI, BPOM maupun BPSK, mestinya banyak sosialisasi ke depan ini. Karena kita benahi ini Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini. Itu dulu, pertama tentang konsumen, Pak. Jadi terminologi konsumen, kedua penguatan ke dalam dulu konsumen itu sendiri tentang akses informasi, kemudian akses perlindungannya. Sehingga mereka bertransaksi tenang, Pak. Nyaman, tenang, sehingga tidak ada kekhawatiran. Nah, itu satu konsumen. Sekarang berkait dengan lembaga-lembaga negara maupun yang berkait dengan NGO, LSM, dan lain sebagainya yang dibentuk lewat undang-undang maupun dibentuk lewat peraturan presiden. Salah satunya Bapak-Bapak ini bertiga. Saya ambil satu contoh saja, BPSK. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 itu nggak harmonis dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pak. Nah, ini mau kita jadi dengan pimpinan nanti akan kita diskusikan. Di satu sisi Undang-Undang 8 mensyaratkan BPSK dibentuk di kabupaten kota. Di satu sisi urusan perlindungan di OPD perdagangan di provinsi. Ini akan tarik menarik, Pak. Makanya kita mesti mempertegas ke depan ini. Ketika kita berkait dengan BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu lemah dalam pemberian sanksi, lemah dalam proses, saya lihat begitu. Fakta lapangannya harus diakui. Nah, oleh karena itu, ini logika saya, tapi kasih masukan. Sebenarnya BPSK itu ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten, ketika berhadapan konsumen dengan pelaku usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, memudahkan untuk memberikan sanksi yang kuat. Karena itu terkait dengan izin usaha, keberadaan kantor, dan lain sebagainya. Sehingga kalau sekarang kan ngambang, langsung ditarik ke pusat nasional, sehingga bapak-bapak BPSK memanggil pelaku usaha itu nggak akan pernah bisa tercapai untuk mempertemukan antara konsumen yang dirugikan. Nah itu, Pak.
kasih masukan, mana yang lebih baik ada di daerah atau di provinsi kabupaten atau ditarik sekalian di nasional. Tapi fakta lapangan tarik nasional nggak pernah konsumen laporannya banyak nggak pernah menyelesaikan persoalan dengan baik. Itu BPSK. Kedua tentang BP POM, Pak. BP POM kan berada pada posisi lebih banyak terkait dengan unsur, Pak. Jadi misalnya transaksi terkait dengan unsur yang terkandung dalam makanan yang merugikan konsumen. Kedua, overclaim, kasus skincare misalnya. Kemudian dan lain sebagainya. Tapi Bapak perlu mengevaluasi introspeksi juga, Pak. Kami memahami faktor sumber daya manusia di BP POM, peralatan, anggaran dan lain sebagainya. Tapi jangkauan Bapak beberapa coba di searching, Pak, di media sosial atau media cetak, elektronik, media mainstream, Pak. Ada jamu beredar dengan isinya pengawet semen. Coba itu, Pak. Apa nggak tembus ginjal orang itu kalau terus-terusan masyarakatnya nggak ngerti. Kedua, makanan anak-anak mengandung pewarna kain. Coba, Pak. Kemudian dan lain sebagainya. Kita berharap BP POM, kita perkuat dalam undang-undang ini apa yang mesti dilakukan sehingga tidak memakan korban daripada anak-anak kita maupun kita sendiri. Nah itu BP POM. Kedua, yang keluar, Pak, coba di searching ada berita mie salah satu produk nggak boleh, saya nggak menyebut labelnya. Mie beredar di sini kemudian masuk ke Australia dan Singapura di stop, Pak. Karena dianggap mengandung unsur, tapi di sini lolos, Pak. Gimana itu pertanggungjawaban kita terhadap warga negara yang sudah lembaga-lembaga sudah difungsikan, tolong dimaksimalkan. Nah yang terakhir tentang lembaga konsumen, ini perlu pendampingan, sosialisasi. Kami mendengar banyak keluhan, tetapi apapun itu salah satu lembaga ini kan kita butuh akan dia paling dekat dengan masyarakat, bisa menjangkau. Nah itu yang beberapa hal, Pak, yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu dua hal ini kasih kita masukkan. Kalaupun Bapak dalam posisi kita anggap lemah memecahkan persoalan itu, di mananya perlu pasal-pasal yang memperkuat gitu. Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih.